Fidel Castro ialah tokoh sejarah yang muncul pada salah satu game yang dipublish oleh Activision, yakni game Call of Duty Black Ops. Kehadirannya pada game terletak pada misi awal di gamenya itu sendiri. Namun, siapa itu Fidel Castro di dunia nyata? Mari kita masuk ke pembahasannya. Call of Duty Black Ops adalah permainan tembak-menembak orang pertama atau FPS dari seri Call of Duty. Black Ops adalah seri ketujuh Call of Duty setelah Call of Duty Modern Warfare kedua. Permainan ini dikembangkan oleh Treyarch dan didistribusikan oleh Activision. Dan kita pada kesempatan kali ini akan membahas salah satu karakter yang terinspirasi dari dunia nyata dan muncul pada game Call of Duty Black Ops pertama, yakni Fidel Castro. Fidel Castro muncul dalam misi Operasi 40, di mana misi Mason, Woods, dan Bowman adalah untuk membunuh Fidel Castro. Singkat cerita, Mason berhasil membunuh kembaran yang mereka yakini sebagai Castro, namun ternyata orang yang Mason telah bunuh ialah orang suruhan Castro yang menyamar menjadi dirinya. Ketika mencoba melarikan diri dengan pesawat dari Kuba, mereka dihalangi sebuah blokade, dan Mason terpaksa melompat untuk mengorbankan dirinya, membantu anggota tim yang lainnya untuk melarikan diri dari Kuba. Mason kemudian ditangkap oleh Lev Kravchenko dan beberapa tentara Tropas. Lalu di situ bertemulah Mason dengan Fidel Castro yang asli. Dan Fidel Castro menyerahkan Mason kepada Nikita Dragovich di Rusalka. Jadi, itu ialah kisah singkat dari Fidel Castro pada game Call of Duty Black Ops pertama. Dan kali ini kita akan membahas secara singkat sejarah dari karakter ini di dunia nyata sekarang juga. Runway's clear. No choice, Woods. I knew what I signed up for. Got me fine. Just go. Get out of here. You're dead. We killed you. No. You killed a double. You think we didn't know of your plan? We always know. Do with him what you wish, General. He's my gift to you, in honor of our new relationship. Just make sure that he suffers. He will know suffering beyond his darkest fears. I have plans for you, American. It was a momentous year for the New World, beginning with the rise to power of Fidel Castro in Cuba. Castro and his bearded troops were joyously acclaimed Biran following his incredible adalah sebuah desa di provinsi Holguin, Kuba. Biran dikenal sebagai tempat kelahiran dari 3 bersaudara keluarga Castro, yakni Ramon Castro, Fidel Castro, dan Raul Castro. Ayah mereka, Engel Castro Yargis, memiliki sebuah perkebunan seluas 9.300 hektar atau 93 km persegi. Dilansir dari situs Britannica, Fidel Castro lahir pada 13 Agustus 1926 dan meninggal pada 25 November 2016 di Kuba. Beliau menjabat sebagai pemimpin politik Kuba dari tahun 1959 hingga 2008. Castro ialah putra seorang penanam gula yang makmur. Ia menjadi pengacara dan bekerja atas nama rakyat miskin di Havana. Ia menjadi calon anggota legislatif Kuba ketika Jenderal Fulgencio Batista, orang yang didukung oleh Amerika, menggulingkan pemerintahan pada tahun 1952. Ia mengorganisir pemberontakan melawan Batista pada tahun 1953, namun gagal dan lalu ditangkap. Ia menjalani hukuman penjara dan kemudian pergi ke Meksiko, di mana ia dan orang lain termasuk Che Guevara terus merencanakan penggulingan Batista. Castro memimpin ekspedisi bersenjata kembali ke Kuba pada tahun 1956. Sebagian besar anak buahnya terbunuh, namun selusin orang yang selamat berlindung di pegunungan, di mana mereka secara bertahap berhasil mengorganisir gerilyawan di seluruh pulau.
Pada tahun 1959, Batista terpaksa meninggalkan negaranya. Castro menasionalisasikan perdagangan dan industri swasta serta mengambil alih tanah dan bisnis milik Amerika Serikat, memperluas layanan kesehatan dan memberantas buta huruf, dan dengan kejam menindas oposisi, melarang semua kelompok politik kecuali Partai Komunis. Amerika Serikat berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro di Kuba namun gagal lewat invasi Teluk Babi. Puncak Perang Dingin dengan Amerika terjadi pada tahun 1962, di mana Fidel menyetujui penempatan nuklir Uni Soviet di wilayah Kuba, sehingga memicu terjadinya peristiwa krisis rudal Kuba. Castro memegang kendali penuh atas pemerintahan dan perekonomian yang semakin bergantung pada subsidi dari Uni Soviet. Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 menghancurkan perekonomian Kuba, dan Castro berusaha menggantikan pendapatan sebelumnya melalui pariwisata. Pada bulan Juli 2006, Castro menyerahkan kekuasaannya untuk sementara kepada saudaranya Raul Castro saat ia pulih dari operasi. Fidel Castro resmi mengundurkan diri sebagai Presiden Kuba pada tahun 2008, mengakhiri 49 tahun kekuasaannya. Akhirnya kita sampai pada babak akhir. Tercatat ada 638 percobaan pembunuhan yang dilakukan pihak Amerika kepada Castro. Namun, semua itu gagal. Kematiannya pada tahun 2016 meninggalkan duka yang mendalam bagi rakyatnya. Seorang pemimpin yang hebat, namun dicap sebagai diktator di tangan Amerika Serikat karena pada saat itu orang dukungan Amerikanya yakni Fulgencio Batista dilengsarkan oleh Castro, menyebabkan Castro dicap sebagai seorang diktator berbahaya oleh Amerika Serikat. Castro ialah orang yang terkenal menyerah. Semangatnya berkobar-kobar ke seluruh penjuru dunia, menjadi sebuah ikon dari semangat revolusi pada saat itu. Semangat dan tak kenal takutnya menyatakan keberaniannya di hadapan negara Amerika yang terkenal sebagai negara adidaya hingga saat ini. Namun, semangat dan rasa tak kenal takutnya terus berkobar hingga saat ini. Castro menjadi salah satu contoh pejuang dan pemimpin yang hebat hingga akhir hayatnya. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih banyak telah menyaksikan dan sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.